Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Syahrani, NIM 1214143 600. Prodi Tradisi PS kelas 1B. Di sini saya akan membuat video tentang bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan Jepang. Kependudukan Jepang di Indonesia memang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, tetapi menyisakan kenangan buruk yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Kala itu penguasa Jepang bersikap semena-mena dan menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga memicu kebencian rakyat terhadap Jepang. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia, rakyat memilih angkat senjata untuk mengusir keberadaan Jepang dari Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang pun pecah. Saat itu, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu melalui perjuangan yang berbentuk organisasi, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Yang pertama, perjuangan organisasi. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pendudukan Jepang sebagai alat pemersiap kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain, Putra ini merupakan organisasi yang memperbolehkan para anggotanya untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, Barisan Pelopor, yaitu bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor ini diketuai oleh Ir Soekarno dan beberapa pahlawan nasionalisme yang menjadi anggotanya. Yang ketiga, Chu Sang-in merupakan salah satu organisasi yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme dalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor untuk kepentingan Indonesia. Yang kedua, Gerakan Bawah Tanah. Gerakan bawah tanah selain melalui gerakan organisasi rakyat Indonesia melawan kependudukan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktekkan di dalam organisasi bentuk Jepang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Secara umum, kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para pejuang nasional guna melawan penduduk Jepang di Indonesia memiliki beberapa tujuan, seperti saling membagi informasi untuk menjaga nasionalisme, mempersiapkan kekuatan untuk kemerdekaan Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang mengupayakan perlawanan terhadap penduduk Jepang di Indonesia, yaitu kelompok-kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Dan kelompok Ahmad Subarjo membentuk Asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap penduduk Jepang. Dan yang terakhir, kelompok Sultan Syahrir yang menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan bangsa Indonesia secara terbuka terhadap penduduk Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan perang antar bangsa Indonesia terhadap Jepang secara terbuka dan mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Ada beberapa contoh bentuk perlawanan bersenjata yang terjadi di Indonesia, antara lain: yang pertama, perlawanan di Aceh pada 10 November tahun 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil yang dipicu karena tindak Jepang yang sewenang-wenang dan gagalnya perundingan. Lalu Jepang menyerang Kot Lieng, Tengku Abdul Jalil dan para pahlawan tanpa nama yang mengikutinya pun gugur. Yang kedua, perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang yang terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. 3. Perlawanan di Blitar.
atau pemberontakan peta. Perlawanan ini juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara peta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi, dan pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.